Di tengah dunia abad ke-15, dua peradaban besar berdiri berhadapan di tepian Bosporus. Di barat, Kekaisaran Bizantium, sisa terakhir kejayaan Romawi Timur, berdiri teguh di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantinus XI Palaiologos. Di timur, Kesultanan Utsmaniyah, kekuatan Islam yang berkembang pesat, dipimpin oleh seorang pemuda ambisius berusia 21 tahun. Sultan Mehmed II Mehmed memiliki satu impian besar, menaklukkan Konstantinopel, kota legendaris yang telah bertahan dari berbagai pengepungan selama lebih dari 1000 tahun. Kota ini adalah gerbang antara Asia dan Eropa, dan siapapun yang menguasainya akan mengendalikan jalur perdagangan dunia. Selain itu, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda bahwa kota ini suatu hari akan jatuh ke tangan Muslim, dan sang penakluknya akan menjadi sebaik-baiknya pemimpin. Sebelumnya, banyak pemimpin Muslim telah mencoba menaklukkan kota ini, tetapi semuanya gagal. Namun, Mehmed II yakin bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi sang penakluk yang telah diramalkan. Dengan tekad baja, ia mulai mempersiapkan kekuatan yang belum pernah disaksikan dunia. Mehmed menyadari bahwa untuk menaklukkan Konstantinopel, ia membutuhkan lebih dari sekadar tentara yang kuat. Ia mengerahkan sumber daya besar untuk membangun persenjataan canggih, termasuk meriam raksasa yang dirancang oleh insinyur asal Hungaria, Urban. Meriam ini, yang dikenal sebagai The Basilic, mampu menghancurkan tembok kota yang selama ini dianggap tak tertembus. Di sisi lain, ia membangun benteng Rumeli Hisar di tepi selat Bosporus untuk memutus jalur bantuan Bizantium dari Laut Hitam. Ia juga mengumpulkan armada laut yang kuat untuk menghalangi bantuan dari dunia Kristen. Sementara itu, di dalam Konstantinopel, Kaisar Konstantinus XI menyadari bahaya yang mengancam. Ia meminta bantuan dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, tetapi hanya sedikit yang menjawab panggilannya. Paus di Roma memang mengirim beberapa pasukan bantuan, tetapi jumlahnya jauh dari cukup untuk melawan kekuatan besar Utsmaniyah. Saat semua persiapan telah selesai, Mehmed II mengirimkan utusan kepada Kaisar Bizantium, menawarkan agar kota tersebut menyerah dengan damai. Namun, Konstantinus XI menolak dengan gagah berani, bersumpah untuk bertarung hingga akhir. Pengepungan Konstantinopel pada tanggal 6 April 1453, pasukan Utsmaniyah mulai mengepung Konstantinopel. Pasukan ini berjumlah lebih dari 80.000 prajurit, sementara Bizantium hanya memiliki sekitar 7.000 tentara untuk mempertahankan kota. Mehmed II memerintahkan meriam-meriam raksasanya untuk mulai menembaki tembok Theodosian, benteng yang telah melindungi Konstantinopel selama berabad-abad. Setiap hari, tembok itu dihantam oleh bola-bola meriam seberat ratusan kilogram. Namun pasukan Bizantium bekerja tanpa henti untuk memperbaikinya. Sementara itu, di laut, armada Utsmaniyah berusaha menembus rantai raksasa yang dipasang oleh Bizantium di perairan Tanduk Emas. Rantai ini menghalangi kapal Utsmaniyah untuk memasuki pelabuhan dan menyerang kota dari sisi lain. Melihat hal ini, Mehmed II menggunakan strategi cerdik. Ia memerintahkan pasukannya untuk membangun jalan kayu di atas bukit dan menyeret kapal-kapal Utsmaniyah melewati daratan, langsung ke dalam perairan Tanduk Emas. Pada pagi hari, penduduk Konstantinopel terkejut melihat kapal-kapal musuh sudah berada di dalam pelabuhan mereka. Serangan terakhir, malam yang menentukan setelah lebih dari 50 hari pengepungan, Mehmed II menyadari bahwa kota ini harus segera direbut. Pada malam tanggal 28 Mei 1453, ia mengadakan pertemuan terakhir dengan para jenderalnya dan merencanakan serangan besar-besaran keesokan harinya. Pada pagi 29 Mei, setelah doa dan takbir menggema di seluruh kamp Utsmaniyah, serangan besar-besaran dimulai. Pasukan elit Janissary menyerbu tembok kota, menghadapi pertahanan terakhir Bizantium yang dipimpin langsung oleh Kaisar Konstantinus XI. Pertempuran berlangsung sengit. Para prajurit Bizantium bertarung mati-matian untuk mempertahankan kota mereka, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Akhirnya, seorang prajurit Utsmaniyah berhasil menemukan gerbang kecil yang tidak terkunci, yang dikenal sebagai Kerkoporta. Pasukan Utsmaniyah segera menerobos masuk dan mulai menguasai kota. Kaisar Konstantinus XI menyadari bahwa segalanya telah berakhir, melepas jubah kebesarannya dan bertempur sebagai prajurit biasa. Ia akhirnya gugur di medan perang, mempertahankan kotanya hingga akhir hayatnya. Beberapa jam kemudian, bendera Utsmaniyah berkibar di puncak Hagia Sophia, menandakan berakhirnya Kekaisaran Bizantium. Setelah penaklukan, lahirnya Istanbul. Ketika pasukan Utsmaniyah memasuki kota, Sultan Mehmed II segera mengambil langkah untuk mencegah kehancuran lebih lanjut. Ia mengumumkan bahwa semua warga yang masih hidup akan diberikan perlindungan, dan para tawanan yang mampu membayar tebusan akan dibebaskan. Ia juga mengubah Hagia Sophia, gereja terbesar di kota itu, menjadi masjid, tetapi tetap membiarkan elemen-elemen Kristen di dalamnya. Mehmed kemudian mendeklarasikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah dan mengganti namanya menjadi Istanbul. Di bawah kepemimpinannya, Istanbul berkembang menjadi pusat peradaban Islam dan perdagangan dunia. Sultan Mehmed II, yang kini dijuluki Al-Fatih, Sang Penakluk, membuktikan bahwa ia adalah pemimpin besar yang membawa era kejayaan baru bagi dunia Islam. Kesimpulan,
Warisan abadi penaklukan Konstantinopel bukan hanya menandai akhir Kekaisaran Bizantium, tetapi juga awal dari era baru dalam sejarah dunia. Peristiwa ini mengubah peta politik Eropa dan Asia, serta menandai awal dominasi Utsmaniyah selama berabad-abad. Mehmed II dikenang sebagai pemimpin yang visioner dan brilian, yang tidak hanya menaklukkan kota terbesar di dunia, tetapi juga membangunnya kembali menjadi pusat kebudayaan dan keilmuan. Penaklukan ini juga menginspirasi generasi Muslim selanjutnya dan membuktikan bahwa dengan tekad, kecerdasan, dan strategi yang tepat, tidak ada yang mustahil.